Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri Madani, NIM 190461107 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas awal kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Sudah tahu belum? Apa sih latar belakang bangsa Belanda datang ke Nusantara? Mari kita simak. Belanda melakukan penjelajahan samudra disebabkan karena adanya larangan mengambil rempah-rempah di Lisabon oleh pemerintah Portugis karena Belanda terlibat dalam perang 80 tahun. Kondisi ini membuat Belanda harus mencari sendiri sumber rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayarannya, bangsa Belanda banyak dibantu dengan adanya pedoman dari buku Itinerario Nearest of the Portugals Indian yang dikarang oleh Jan Huygens van Lieshoten yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, bagaimana sih sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara? Pada tahun 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang berangkat sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, belum lama singgah, Belanda sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Selanjutnya, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara pada tahun yang sama, tahun 1598. Pada Maret 1599, armada pimpinan Jacob van Neck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Sikap mereka lebih ramah daripada sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ini disambut dengan baik. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, langkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu 2 tokoh bangsa Belanda yang datang ke Nusantara. Tokoh pertama bernama Cornelis de Houtman. Ia adalah bangsa Belanda yang pertama kali mendarat ke Banten. Tokoh kedua bernama Jacob van Neck. Ia adalah bangsa Belanda yang melakukan ekspedisi kedua ke Nusantara dan kedatangannya disambut dengan baik. Inilah peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Silahkan dicermati. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan Persatuan Dagang atau Kongsi Dagang, yaitu Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau yang disingkat dengan VOC. Tujuan utama didirikannya VOC adalah yang pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Yang kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Dan yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Pimpinan VOC disebut Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Bolt. Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi oktrooi atau hak-hak istimewa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua, memonopoli perdagangan. Ketiga, mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Keempat, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain. Kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak. Keenam, memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir, mengadakan pemerintahan sendiri. Di Nusantara, selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama,
dari tahun 1610 sampai 1619, VOC bermarkas di Ambon. Untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya, mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten pada tahun 1610. Jan Pieter Zoon Kearns, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta, ia pun mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Kearns kemudian membangun kota Batavia dengan gaya Belanda. Kantor VOC yang awalnya ada di Ambon dipindahkan ke Batavia. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Untuk melancarkan hegemoni perdagangan di Indonesia, VOC melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, kekerasan dan peperangan terhadap penguasa dan pedagang Nusantara. Kedua, pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk yang menolak menjual barang kepada VOC. Yang ketiga, penghancuran terhadap pusat perdagangan Islam Nusantara. Dan yang terakhir, tipu muslihat serta penyusupan terhadap urusan dalam negeri kerajaan, terutama di Jawa. Selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC, seperti Kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Maluku, Ambon, Makassar, dan Bone. Nah, setelah memahami penjelasan tadi, kita akan membahas tentang kemunduran VOC. Apa sih penyebab kemunduran VOC? Banyak sekali faktor yang menyebabkan mundurnya VOC. Yang pertama, banyak pejabat VOC yang melakukan korupsi dan hidup mewah. Kedua, VOC harus menanggung biaya perang yang sangat besar. Yang ketiga, kalah bersaing dengan pedagang Inggris dan Perancis. Keempat, para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. Dan yang terakhir, hutang VOC yang semakin menumpuk. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Kekuasaan VOC di Indonesia digantikan langsung oleh pihak pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 1 Januari tahun 1800. Sehingga Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda yang berlangsung sampai tahun 1942. Pemerintah Belanda di Indonesia dinamakan Pemerintahan Hindia Belanda. Gak kerasa sudah 7 menit saya menemani kalian di video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.